Kita bisa menemukan banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Janji untuk sukses, untuk kesehatan, untuk kemampuan, dan hikmat bagi seseorang dan bagi kerajaan. Kita bisa melihat beribu-ribu janji dari Tuhan untuk hal-hal demikian di dalam Alkitab. Kalau begitu, mengapa Tuhan menjanjikan semua ini kepada kita? Tuhan mau kita belajar tentang cara untuk mempercayai Tuhan. Tuhan melaksanakan apa yang dikatakannya dan menggenapi segala hal yang dirancangkannya. Tuhan mau semua umat manusia percaya hal ini dan percaya bahwa segalanya terjadi seperti yang difirmankan Tuhan. Untuk itu, Tuhan memenuhi Alkitab dengan penggenapan janjinya. Di dalam rumah Abraham, ada seorang hamba yang bernama Eliezer tinggal. Abraham sudah menjadi tua. Dia mengirim Eliezer ke suatu wilayah untuk mencari istri bagi Ishak anaknya. Namun, timbulnya keraguan di dalam hati Eliezer. Apakah aku bisa mencari seorang wanita seperti yang dikatakan tuanku? Dia harus mencari seorang wanita yang akan menjadi istri Ishak, tapi sangat gelisah apakah dia dapat menemukannya atau tidak. Saat itu, Abraham berkata kepadanya tentang janji Tuhan. Jangan kamu khawatir sekalipun, pergilah hanya bersandar pada janji Tuhan. Kemudian dia menemukan Ribka sebagai istri Ishak. Kisah ini tertulis di dalam Kejadian. Mari kita lihat kisahnya melalui Kejadian pasal 24. Pasal 24 ayat 1 kita baca. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Meski saya melihat seorang perempuan yang sangat elok dan kelihatannya cocok sebagai istri Ishak, bagaimana jika dia tidak mau mengikuti saya? Kata Eliezer dengan gelisah. Ayat 6 kita baca. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Abraham dengan mutlak percaya bahwa segala yang dijanjikan Tuhan kepadanya akan dilaksanakan. Kita bisa melihat dengan begitu Ishak menerima Ribka sebagai istrinya di dalam Kejadian pasal 24. Apakah yang harus kita sadari melalui Kejadian pasal 24? Abraham selalu percaya pada janji Tuhan. Dia percaya dan berpikir, sesungguhnya Tuhan memenuhi janjinya dengan cara apapun. Saudara-saudari, seperti Abraham, kita harus percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan segala hal yang telah dijanjikannya, bukan? Mari kita mencari janji Tuhan di dalam Matius pasal 28. Ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan kita mengatur alam semesta. Bumi ini sangat kecil. Kita harus mempunyai iman kepada Tuhan dengan mudah melaksanakan segala hal yang terjadi di bumi kecil ini. Itu pasti akan terjadi. Semua anak Sion harus percaya. Kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan hebat yang dikerjakan oleh Bapa dan Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.